entah dia melakukan urusan apa, yang pasti dia tidak ada di situ. Nah, setelah ada di situ ayat 20, setelah Thomas berkumpul bersama dengan murid-muridnya, murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Coba kita berpikir ya, ketika ayat 25 ini diucapkan oleh Thomas, apakah ini diucapkan, kata-kata ini diucapkan berkali-kali atau hanya pada ayat ini, hanya sekali? Dia, ketika dia katakan sebelum aku mencucukkan paku, itu kan pertama kalinya ini kan Thomas berkata. Tapi saudara perhatikan, ketika Yesus bangkit dari kematian, tubuhnya kemudian diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, luka-luka cambuk yang berdarah-darah itu, yang badannya sobek-sobek karena dicambuk oleh orang-orang Romawi itu, dan mukanya yang sudah tidak berbentuk gitu ya, di Yesaya dikatakan rupanya pun bukan seperti manusia karena dipukul dan tidak tahu diperlakukan seperti apa ya. Tapi kita perhatikan ketika dia bangkit, semua bersih, tubuhnya dipulihkan, kemudian diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi kenapa lubang paku yang ada di tangannya dan lubang tombak yang ada di perutnya itu tidak dibersihkan sekalian? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Untuk apa? Untuk apa? Pembuktian. Pembuktian Bahwa yang pertama membuktikan kepada siapa? kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak butuh itu. Tapi Thomas Yesus kan tidak pernah bertanya. Oke, hanya Thomas kan? Ya. Betul. Ya. Murid-murid yang lain menuntut itu enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, kata-kata Thomas tadi muncul di ayat ke-25. Pada waktu Yesus datang pertama kali menjumpai murid-muridnya, Thomas tidak ada kan? Kemudian ketika murid yang lain berkata, "Kami sudah melihat Tuhan." Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku." Nah, tapi ketika Yesus bangkit, itu kan peristiwanya kan sebelum Thomas menyampaikan pernyataannya itu kan. Iya, iya betul. Betul ya? Iya betul. Nah, apa tujuan Tuhan meninggalkan ini bekas lubang paku di tangannya? Kenapa kok tidak dibersihkan, ditutup sekalian supaya bersih gitu? Pernah terpikirkan itu? Ketika saya baca ini, saya merenung. Sudah lama ini ayat ini, dan sudah lama ini juga perenungan ini juga saya sampaikan. Berarti kebangkitan Kristus, berbicara kebangkitan Kristus, dia bukan hanya untuk membuktikan ya bahwa dia tidak bisa, tubuhnya itu tidak dikuasai maut, bahwa dia menang atas maut. Bukan hanya diperuntukkan untuk tujuan yang global, tujuan yang luas dalam konteks cakupan dari penebusan itu, cakupan dari kebangkitan itu menjangkau semua orang, tetapi kebangkitan Kristus, Yesus itu perhatiannya itu kepada sampai bukan hanya kepada orang banyak, tapi pada setiap pribadi orang. Saking apanya dia meninggalkan lubang paku di tangannya hanya untuk seorang Thomas yang ragu-ragu? Tidak. Berarti Yesus itu peduli dengan setiap pribadi saudara dan saya. Dia bukan hanya bangkit untuk menyatakan dirinya kepada semua orang,
Tapi dia mau saudara dan saya secara pribadi yakin bahwa dia adalah sang kebangkitan. Karena Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, apa yang terjadi? Sia-sialah imanmu, dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Artinya perhatian Yesus secara pribadi inilah yang membuat Thomas akhirnya mengaku, ya. Kemudian di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu dan Thomas berketepatan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Sementara semua pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Saudara perhatikan, apakah ada yang memberitahukan Yesus? Kalau Thomas itu tidak akan percaya kalau Yesus belum mencucukkan jarinya, kalau dia belum mencucukkan jarinya ke tanganmu. Ada yang memberitahukan Yesus itu? Tidak ada. Tapi Yesus langsung merujuk kepada Thomas. Inilah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan ia langsung merujuk kepada Thomas. Nih, kalau kamu tidak percaya, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku dan ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lubang ada dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara perhatikan respon Thomas di ayat 28. Lalu Thomas menjawab, ini pengakuan dia. Ho kuriosmo, ho theosmo. Ini dalam bahasa Yunani saya baca. Saya ngomong pernyataan Thomas secara literal dalam bahasa Yunani. Ho theosmo, ho kuriosmo, ho theosmo. Ya Tuhanku dan Allah. Dia percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar Tuhan, tapi dia adalah Allah. Apakah Yesus menolak pengakuan Thomas ini? Bukan Thomas, aku ini hanya Tuhan, bukan Allah. Yesus tidak pernah menolak pengakuan Thomas yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Saudara tahu tidak perbedaan antara Tuhan dan Allah? Saudara tahu? Allah sesembahan, Iya. Tuhan yang menciptakan. Bukan kebalik. Iya, Yesus itu disebut Tuhan karena dia adalah sang pemilik kehidupan, memiliki segala sesuatu, dialah yang pemilik segala sesuatu. Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord ya. Jadi tuan tanah itu disebut Lord. Tuan takur itu juga disebutnya Lord. Jadi Lord sama Mister bisa dibedakan ya. Mister itu juga tuan. Tapi itu sebutan untuk seorang laki-laki dewasa disebutnya Mister atau Sir gitu kan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau sudah Lord itu adalah tuan. Dia menguasai, ada yang dia kuasai itu. Kalau disebut Lord itu dia menguasai sebagian atau beberapa tempat yang dia kuasai, dia disebut Lord. Tapi Yesus menyandang gelar Lord of Lord. Artinya apa? Tuhan di atas segala, Tuan di atas segala Tuan. Lord of Lord. Dia pemilik alam semesta ini. Dia pemilik kehidupan saudara dan saya. Dia yang memiliki apapun yang ada di dunia ini. Itu Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika Yesus disebut Allah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Selain Allah itu berbicara hakikat, Allah itu juga berbicara pencipta.
Yesus disebut mendapatkan eh, gelar Allah juga karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Di dalam dialah segala sesuatu diciptakan dan tidak ada apapun yang jadi kalau bukan karena Yesus. Yesus menciptakan segala sesuatu. Dia pencipta. Makanya dia juga disebut Allah. Dan dari sini saudara bisa tahu perbedaan. Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Jadi kita lihat sosok Thomas ini adalah orang yang kalau di dalam konteks kaum-kaum di dalam orang-orang Yahudi, ada satu kaum yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Mungkin salah satunya Thomas ini adalah kaum itu ya, yang dipanggil Tuhan dari kaum itu. Orang Saduki ya. Orang Saduki itu tidak percaya tentang kebangkitan. Mungkin Thomas itu adalah orang Saduki karena tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa Thomas ini orang Saduki. Tapi dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Ya, jadi bukti pertama Yesus meninggalkan bekas luka di tangannya dan kakinya dan juga di lambungnya, itu yang pertama untuk Thomas. Yang kedua untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan yang diserupakan. Yesus ya dialah yang disalib itu, dialah yang mati dikuburkan, dan dialah yang bangkit. Kalau lubang itu kemudian dibersihkannya, kemungkinan ada fitnahan kembali bahwa itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang disalib. Tapi ketika ada lubang di tangannya, ada lubang paku di tangannya, orang tidak bisa menyangkal bahwa dialah yang disalib itu, dialah yang sudah mati dan dikuburkan, dan dialah yang bangkit setelah 3 hari mengalami kematian dengan tubuh kemuliaan. Yaitu memvalidasi bahwa dialah Yesus yang melakukan penebusan itu lewat salib. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa dialah itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama, dia peduli kepada Thomas. Artinya Yesus bangkit bukan hanya secara general, tapi dia juga peduli akan setiap kehidupan orang-orang percaya. Untuk meyakinkan kembali orang-orang yang masih ragu-ragu. Orang-orang yang masih berpikir secara logika, memakai pikirannya, pemikiran rasional, ya. Jadi orang yang mengandalkan rasional cenderung bersikap seperti Thomas. Itulah yang kita bisa pelajari tentang Thomas. Berpikir rasional itu bukan hal yang salah. Dan itu juga yang harusnya ketika Yesus menebus dosa-dosa kita, Yesus menebus cara berpikir kita, pola hidup kita. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, dikatakan apa? Dia menebus cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Nah, cara hidup itu berbicara pola pikir dan juga konsep-konsep legalisme. Yesus menebus itu semua. Cara berpikirmu yang rasional, semua harus logis. Tapi ketika diperhadapkan dengan Yesus yang out of logic, artinya apa? Di luar pemikiranmu, beyond dari pemikiran kita. Manusia pada saat itu berkata, itu tidak masuk akal. Tapi apa yang dikerjakan Allah bukan tidak masuk akal, tapi di luar kemampuan akalmu untuk menjangkau itu. Dan itulah hikmat Allah, di mana Dia menghancurkan apa yang menjadi cita-cita iblis. Dia berpikir dengan menyalibkan Yesus, pihak Allah mengalami kekalahan.
karena anaknya ternyata mati juga. Tapi dia lupa bahwa dengan kematian Kristus itulah kondisinya akan dibalik oleh Tuhan. Justru melalui kematian Kristus dan kebangkitannya, disitulah letak kemenangan iman kita. Kalau iblis tahu rencana Allah tentang penebusan, ya di 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Kalau dia tahu tentang hikmat Allah, bahwa kalau melalui kematian Yesus Kristus ternyata banyak jiwa yang diselamatkan. Kalau tahu itu, maka iblis tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Yesus tidak akan mungkin disalibkan kalau hasilnya saudara dan saya percaya kepadanya dan diselamatkan. Pasti dia akan menghalangi Yesus untuk datang kepada salib. Tapi apa yang direka-rekakan iblis, yang menurut dia adalah suatu kemenangan, justru dibalik kondisinya oleh Allah, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, disitulah letak kemenangan iman kita. Ya, jadi untuk saudara-saudara yang masih ragu-ragu,